Mbak Anggi kabarnya sehat? Alhamdulillah, kalau aku Ya, sama Anggun sehat. Cuma kemarin sehat. emang papaku sama papanya Anggun sakit barengan Oh, ini sekarang di mana, Mbak? Di Jakarta atau di Malang sekarang? di Malang. Oh, sekarang di Malang. Ya, ya. Mm. Ini pada iniin panelnya gimana? Aku juga nggak paham. Mm. Ntar takut ke close. Oke. Tadi banyak yang tanya ini Om, Ya. kalau misalkan kita mau napak tilas, aku sama Anggun berdua. Nah, Mm, itu mm. tuh bisa atau enggak? Misalkan tanpa apa ya? Tanpa bimbingan, tanpa arahan, itu bisa nggak sih? Oh ya, kalau Mbak Anggi ini kan memiliki satu bakat khusus ya. Sebenarnya ini pertama itu harus dilakukan berdua sendiri. Jadi Mas Anggun dan Mbak Anggi itu napak tilas sendiri. Tetapi memang butuh bimbingan secara jarak jauh, Mbak. Jadi misal, Oh, misal nih posisi saya di Jogja atau di Solo, mm, terus kemudian Mbak Agun di Malang atau ke Blitar, nanti kontek-kontekan dulu sama saya nggak apa-apa. Jadi misal sudah sampai lokasinya mm. atau mau hari apa, nanti kabari gitu. Nanti saya pantau jarak jauh gitu. Misal ke candi nih, misal Candi Penataran, oh di situ Ya. ada mata air gitu. Nanti Mbak Anggi Mm. ambil air untuk cuci muka, misalkan gitu. Tapi dalam napak tilas ini harus dilakukan berdua, tapi perlu pembimbingan jarak jauh gitu. Atau saya ngarahinnya kemana, itu nggak apa-apa, bisa. Oh, asal emang harus tetap malah berdua ya Om ya kita berangkat itu. Iya, karena kan ini kan energinya berdua harus jalan gitu. Terus ke leluhurnya masing-masing gitu. Nanti lokasinya seperti apa gitu. Nggak apa-apa sih Mbak, jarak jauh itu nggak apa-apa, aman. Oh, iya iya iya. Kemarin kita sempat khawatir karena kita Mm. mikirnya kita belum ada ilmu apa-apa gitu kan. Terus Iya, kalau iya. kita ke sana terus takutnya malah yang lain gitu yang dateng. Gak apa-apa Mbak, aman kok nanti untuk ke arah itu. Tapi Mm. harinya juga nanti harus ini, harinya harus dihitung dulu. Oh, Pinginnya oh nggak hari bisa apa? sendiri. Oh, misal mau ke sananya itu dimantep ke hati nih dulu Mbak. Misal mau ke mana nih? Misal ke candi apa gitu, ke Candi Singosari misalkan. Hmm. Saya mau ini Om Bo, mau hari ini gitu. Nanti tak lihatin dulu kalau oke berangkat gitu. Dimantepin hatinya dulu. Oh, oh aku kira bisa sewaktu-waktu gitu. Berarti ada hitungannya juga ya? Iya, tapi sewaktu-waktunya nggak apa-apa Mbak. Misalkan pinginnya besok gitu atau lusa gitu. Pas dilihat harinya bagus, berangkat nggak apa-apa gitu. Biasanya kita cuman ini validasi aja gitu. Oke oke. Terus kemarin tuh banyak yang tanya apalagi ya? Mm. Coba lihat di TikTok aku Beb, mau lihat pertanyaannya. Oh, oh terus ini oh banyak yang tanya kayak kok bisa kemarin waktu pas Anggun lagi puasa weton di hari yang sama tiba-tiba papa sama papanya Anggun sama-sama masuk rumah sakit. Oh ya, saya ini tak ganti baju dulu ya Mbak Anggi. Iya iya Sambil ngobrol nggak apa-apa. Oh, iya. nggak apa-apa ini jalan kok. Kalau kemudian dijawabnya seperti itu, masuk rumah sakit itu, menurut saya penyakit medis sih Mbak. Nggak ada hubungannya Oh dengan, gitu. oh nggak ada hubungannya dengan ini ya, dengan kejadiannya Mbak Anggi itu nggak ada. Itu murni medis gitu. Oh iya, iya. Kita sempet soalnya kita sempet panik. Halo? Cek, cek, Kayak cek. gitu. One more. Cek, 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 suara. Halo? Aman ya? Ya Om nggak apa-apa. Iya, tadi sempat terputus. Iya, Loh, kok kebalik lagi? aman sih, Mbak. Halo? Gimana sih? Halo Om? Mm. Iya, Aku aman sih, jadi Mbak. Kalau soal cek suara saya, oke ya? suaranya sih aman Om. Yang nggak aman ini muka aku Gambarnya jadi ya? sedikit Nggak apa-apa sih, Mbak. Penting apa? kelihatan. Mm-mm.
Bentar, ya, Ya udah nih Om, banyak lumayan pertanyaan oh ya, kemarin. ya kita diskusikan bareng-bareng. Oke, nih baca yang like-nya banyak aja ya. Kak mau tanya, apakah mungkin lepasin semua ilmu kakak dan apakah nanti kalau kakak punya anak kemungkinan bisa nurun ke dia atau keganggu juga nggak kak? Ya kalau dilepas tadi dilepas ya pertanyaannya ya. Bisa nggak kayak Kalau kemampuannya dihilangin gitu? ya kalau dilepas itu tentunya nggak bisa karena ini kan gift ya. Hanya paling perlu dipangkas untuk beberapa yang tidak perlu gitu. Jadi di uninstall gitu. Ini yang pertama. Yang kedua perlu ditetapkan gitu. Tetap itu dimantepkan. Mau Mbak Anggi mau ke arah mana nih misal. Ini juga berlaku untuk teman-teman semua ya yang mungkin ada nasib serupa ataupun pengalaman sama dengan Mbak Anggi gitu. Jadi ini kita untuk semuanya lah kita diskusi bareng. Terus kalau nanti punya keturunan itu hampir 85% nurun gitu. Apalagi garis silang nanti misalkan posisi misal Mbak Anggi nanti punya anak laki-laki Hmm? itu akan diteruskan diwariskan ke anak laki-lakinya. Sementara saya nih misal punya anak perempuan nanti akan diwariskan anak perempuannya dan bersilang. Terus nanti kalau punya cucu dari anak laki-laki tadi kalau cucunya perempuan akan bersilang gitu. Kalau dari garis Mbak Anggi kan dari papa nih. Terus nanti dari yang putri, nah gitu, jadi silang. Oh iya 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 iya. Aduh ini pada minta 2 kotak. Aku tuh nggak bisa cara main TikTok. Saya juga bingung ya Mbak, ini takut takut keluar malah. Iya kan bener Om takut Iya, keluar. Gimana? ada yang bisa ini mungkin ngajari, oh ke pancat tamu apa itu tadi. Pencet tamu pengaturan kisi-kisi. Hmm. Pengaturan. Oke. Nah, tapi tuh di sini tuh nggak ada kisi-kisi. Oh ini Pak. Nah, ini kenapa jadi kayak gini kan? Salah lagi. Udah lah, nggak usah diitu-ituin ya. Aku bingung loh. Udah guys, nggak apa-apa. Duh, mukaku lagi yang gede. Ini biar muka Om Hao yang gede gimana ya? Hilang lagi kan Om Hao-nya. Udah Mbak. Udah ya? Hmm. Oke, ini ada pertanyaan kedua. Iya Mbak. Eh, Anggi bingung. Bingung nggak sih sebenarnya itu tuh dia itu yang ganggu Mister L atau gift dari nenek moyang? Oh ya, kalau berkaitan dengan Mister L itu kan ada keinginan ya sebenarnya dari kalau kita sebut dari dia yang paling rendah. Paling rendah itu entitas-entitas astral ataupun jin-jin biasa ya, maaf ya kita sebutnya gitu. Kalau semakin tinggi, kalau di sini sampai L ya, itu berarti ada Hmm? keinginan. Karena tentunya kalau yang saya sampaikan sewaktu kita ketemu itu Mbak di obrolan santai, Iya. itu kan Mbak Anggi ada mahkota di atas dan sekarang pun juga masih kelihatan mahkotanya itu. Itu yang diminati, yang ingin dijadikan pengantin tanda petik gitu. Sampai hari ini masih sih, masih masih seperti itu. Masih ada. Masih, masih Mbak. Dan itu memang bawaan dari leluhur, dari Hmm. kakek buyutnya, nenek buyutnya dulu yang masih netep di badan. Tapi karena ini warisan dan juga gift, Hmm. itu boleh dibilang ini hanya bisa dimantapkan saja atau bisa dikunci nanti biar nggak entitas-entitas itu nanti akan berebut itu biar lebih susah ataupun tidak semua bisa mengakses itu dengan mudah. Oh, oke, oke. Makanya kenapa kita harus filter kemarin itu ya, Om? Iya, iya benar. Jadi kalau nanti misal kayak Mbak Anggi sama Mas Anggun ke tempat leluhur, napak tilas, tentunya di sini akan ketemu Oh, ditetapannya itu seperti apa atau diarahkannya nanti seperti apa gitu atau apa yang negatif ini kemudian nanti akan pergi sendiri ataupun akan uninstall sendiri gitu jadi nggak terlalu berat karena kemarin-kemarin kan Mbak Angga ukurannya berat gitu ya. tapi seiring bertemu dengan banyak orang ataupun yang memberikan masukan itu nanti kan akan turun gitu akan
auranya itu akan padat gitu loh, nggak terlalu berat. Jadi yang buruk-buruk Oh, sudah minggir atau sudah pisah sendiri. oke oke. Kemarin sempat ada yang ngomong gini juga Om. Em, Kalau misalkan yang ikutin aku itu memang sebanyak Mm-mm. itu kenapa bisa nggak ada gesekan energi? Iya, sebenarnya kalau berkaitan dengan gesekan energi itu pasti ada, Mbak. Tapi terjadi di satu gesekan energi di frekuensi mereka, gitu. Oh, jadi nggak ngaruh ke aku ya Om gesekan energinya itu? Iya, kecuali jika jika sama-sama nih, misalkan kita nggak satu frekuensi, misal saya sama Mbak Andi nggak satu frekuensi, kita gesekan energinya kita terasa. Misalkan badan menjadi panas, pusing, pikiran gelisah, itu nanti bisa bisa terjadi gitu. Tapi sesama entitas astral itu terjadi di dimensi astralnya Mbak gitu. Kalau kemudian di dimensi astralnya itu dia bergesekannya cukup ekstrim, itu bisa berpengaruh di kita. Bahkan di level-level tertentu atau di kondisi tertentu itu bisa terjadi, misal paling paling bahaya ya itu muntah darah, misalkan gitu. Karena sudah mengancam ke secara medis gitu. Tapi kalau Oke. masih dalam kisaran non medis, itu yang terjadi pada rasa lelah, Mbak. Rasa lelah, kemudian pusing, mual, ya enak lah gitu. Atau kayak kesemutan gitu di bagian tertentu. Heeh. Iya Atau iya iya. paling paling berdampak ya ini emosional yang tidak Oh iya, terkendali gitu. Kita nggak benar tahu sebab benar. marah gitu. Mm-mm, mm-mm. Eh, Kemarin tuh ngomong gini maksudnya kalau memang yang ikutin aku itu banyak harusnya aku itu istilahnya nggak akan bisa tidur terus juga stres gitu mungkin ternyata memang nggak semua gesekan energi itu berpengaruh ke aku gitu ya Om. Iya, iya. Jadi kalau progresnya ini kan kita terakhir ketemu 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Dua Benar minggu ya, Mbak? 19 ya sekitar Ah, dua minggu. iya ya, pokoknya 2 minggu Heeh, yang benar. lalu. Itu nanti mungkin kalau kalau saya ya ini ngarahin aja tuh misalkan nanti sudah ke candi kan Mbak pengen ke Candi Singosari tuh yang paling pingin. Mm. Kalau di situ nanti kemudian duduk sebentar di pelataran meditasi ataupun ya menghening-hening dulu lah gitu. Nanti progresnya akan kelihatan. Jadi gesekan-gesekan ini nanti akan berkurang gitu atau beberapa entitas yang mendekat itu nanti akan terfilter alami. Jadi Memang mengaktifkan tadi seperti ya. kekebalan gitu. Mengaktifkan cakranya karena cakranya Mbak Anggi ini kan belum 100% aktif gitu. Nanti ketika cakranya itu aktif, dia bisa memproteksi atau memfilter auranya biar nggak menjadi berat lagi. Mahkotanya ini nanti nggak akan terlihat. Nggak akan terlihat itu secara metafisik. Jadi entitas astral itu nanti nggak bisa melihat Mbak gitu. Oke. Kalau makhluk astral itu melihat mahkota itu emang jadinya gimana Om? Maksudnya untuk kehidupan Hmm. akunya. Nanti yang terjadi ini Mbak, eh, banyak yang ingin mendekati. Seperti kemarin kejadian yang mau dijadikan pengantin itu dan teror-terornya itu nanti semakin banyak atau semakin nyata Mbak, di beberapa teror-teror itu. Oh, oke. Em, Terus kemarin lumayan ada lagi ya pertanyaannya. Oh, banyak yang nanya gini Om, Hmm, sebenarnya dari dunia sana hmm. itu gimana caranya mereka bisa menggerakkan benda di dunia nyata gitu? Oh ya, kalau itu disebutnya telekinetis gitu. Jadi telekinetis itu menggerakkan barang tanpa menyentuh. Tetapi gerakannya itu tentunya patah-patah ya. Jadi bukan gerakan yang kayak ngangkat gini kelihatan bukan gitu. Biasanya Oh, terjadi di misal benda-benda ringan. Jadi di sini iya benar. semisal daun, kemudian ada piring misalkan, terus kursi, meja, atau pulpen gitu. Cara menggerakkannya tentunya dengan energi angin gitu. Jadi ada hembusan angin, tapi angin itu hanya lokal boleh dibilang gitu. Angin yang di tempat itu karena makhluk astral itu kan memiliki energi gitu. Jadi mereka itu ketika bergesekan dengan sesuatu zat ataupun sesuatu benda, itu seperti halnya ada sesuatu hal yang tolak menolak. Seperti kita magnet yang satu kutub. Kalau kita lihat, yang pernah main magnet satu kutub itu kutubnya sama, Mm-mm. kemudian ketika kita dekatkan dia akan Ya, bergeser.
Nah, Mm-mm, seperti mm. itu sistem cara kerjanya seperti itu. Oke, I see, I see. Kemarin tuh apalagi ya, sempat ada juga yang tanya, eh beberapa mungkin ada yang gak percaya Om bahwa makhluk itu gak bisa menggerakkan benda di dunia nyata gitu. Sementara Mhm, kemarin tuh aku sempat juga kan Om video call sama Ustadz Faizar. mhm, Menurut mhm, Ustadz Faizar sebenarnya kasus barang berpindah itu bukan cuma aku yang ngalamin, tapi mhm, banyak mhm, orang. Cuma mhm, emang nggak di-up gitu sama mhm, orang-orang. mhm. Iya, Banyak. saya Mm-mm. sepakat sih, Mbak. Memang seperti itu sih. Barang bergerak, ada bunyi, suara tuh yang paling sering. Dan biasanya ini bagian dari ini ya, eksistensi. Eksistensi, jadi kayak caper. Jadi misal ada sesuatu hal yang tiba-tiba jatuh atau bergeser, kita kan penasaran. Kemudian pingin, ini Mm-mm. siapa sih, ini pingin datang, itu pancingan mereka juga. Tapi kalau kemudian ada yang benar-benar itu geraknya itu kaku ya, misalkan kayak ada ini misal nusuk gini sendiri, itu nggak bisa Mbak. Tapi kalau ini misal meja, kemudian dia Heeh. berputar gini, kemudian dijatuhin itu yang sering terjadi gitu. Itu namanya telekinetis. Jadi menggerakkan sesuatu hal tanpa menyentuh. Karena mereka itu kan energi sebenarnya. Ketika Ya. energi ini berkumpul, menekan, kan terjadi angin. Kayak gini kita kan ada angin nih, nabrak angin nih. Gitu. Oh, I see. Jadi sebenarnya mereka itu intinya caper ya kan. Kemarin yang sempat udah kita omongin, mereka itu pengen apa ya? Waktu itu tuh pengen dianggap ya. Iya, eksistensi untuk menunjukkan keberadaannya. Atau kalau ya paling sering kalau di rumah itu daun pintu. Misalnya krek, krek, krek. Gitu. Itu bisa. Oh, Nah, oke tapi oke. kalau entitas ini yang memiliki satu energi besar, Hmm? dia kemudian bisa merubah wujud atau penampakannya solid gitu, ya itu bisa Hmm? nyentuh barang, Mbak. Gitu. Karena mereka yang masuk ke dimensi kita. Berarti ada yang punya kekuatan sebesar itu ya, Om? Ada. Di beberapa kasus itu ada. Yang bahkan sampai keluar. Jadi solid dan benar-benar wujud. Tapi itu memerlukan energi yang besar, Mbak, itu. Orang yang ditampaki atau yang ketahuan itu biasanya nanti sakit atau lemas setelah melihat itu gitu. Oh, oke. Oke, oke. Terus kalau untuk kasus ini tuh apa lagi ya? Em, Kalau untuk kasus aku nih Om, kemarin yang Mhm, sempat kita omongin kan mhm, dia itu eh emang menunjukkan even yang si tali yang sempat kita omongin si tali poci mhm, itu menurut Om Hao memang bukan santet ya. mhm, Jadi kemarin tuh banyak yang nanya, kok menurut orang-orang kalau memang santet itu harusnya tidak berwujud, maksudnya tidak mhm, ada mhm. kemunculannya gitu. Kemarin mungkin banyak yang belum nonton kalau menurut Om Hao bahwa si tali pocong itu emang ada di rumah untuk minta aku gunain ya Om. Benar-benar. Jadi dalam kasus ini kalau itu tujuannya guna-guna, teluh atau santet, itu kan karena itu energi yang dipecah. Jadi ketika dia berhasil, dia masuk ke dalam tubuh ini akan menjadi satu partikel yang itu membuat satu penyakit ya, entah penyakit medis ataupun non medis. Namun jika itu gagal, maka partikel yang dikirimkan ini akan pecah, nggak akan berbentuk, nggak akan berwujud. Kecuali ketika benda itu ditanam, itu beda karena Nih. ada beberapa benda-benda santet, teluh atau guna-guna itu yang ditanam langsung oleh pelaku gitu. Tapi kalau kemudian itu datang dalam bentuk simbolik ataupun dalam bentuk wujud, di kasusnya Mbak Anggi ini itu mengacu pada benda itu seolah-olah mencari tuan gitu. Jika Oh, kemarin kan ada beberapa yang belum sempat saya jawab ya Mbak, atau iya. mungkin Mbak Anggi juga belum ditanyakan, nanti mungkin akan kita kita pertajam di sini gitu. Kalau yang Oke. kasusnya ini kan minta gitu, jadi minta Mbak Anggi ini menggunakan tali pocong itu, maaf ya misalkan, untuk tujuan-tujuan tidak baik. Jadi tidak baik di sini menyelakakan orang atau juga bisa untuk menguntungkan orang. Dalam artian menguntungkan ini bisa untuk pelaris atau pesugihan, itu juga bisa. Oh, berarti dia malah emang minta Memfasilitasi. digunain memfasilitasi. Mm-mm, mm. Karena mencari tuan, Mbak, itu mungkin dari satu benda yang dulu dimiliki, misalkan maaf ya dimiliki praktisi gitu ya, atau paranormal.
Nah, yang punya ini sudah meninggal, misalkan gitu. Atau Oh. itu bendanya dibuang.